الرحيم. فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم شرع في عيوب النكاح المثبتة للخيار فيه. ثم شرع nuli tumandang sapa ki musannif fi uyubin nikahi ing dalem mertelaaken pira-pira cacate nikah, ing dalem pira-pira mertelaaken pira-pira cacate nikah al-musbitatih kang netepaken apa uyub lil khiyarih maring milih fihi ing dalem an-nikah, fihi ing dalem an-nikah. Faqala moko dawuh sapa musannif wa turaddu lan den balikaken sapa al-mar'atu wong wadon az-zaujatu tegese bojo wadon bi khamsati uyubin kelawan sabab 5 pira-pira celo, bi khamsati uyubin kelawan sabab 5 pira-pira celo ahaduha utawi salah sijine khamsati uyubin, utawi salah sijine khamsati uyubin iku bil jununi kelawan sabab edan, iku bil jununi kelawan sabab edan. Baknya ini bak litaswir itu ki, jadi bisa kalian maknanen bil jununi den gambaraken kelawan sabab edan atau den gambaraken kelawan edan. Sawaun iku padha abbaqah utawi yen to ngendeng apa junun, abbaqah utawi yen to ngendeng atau terusan apa junun, au taqatta'ah utawa pegot-pegot apa junun, au taqatta'ah utawa pegot-pegot apa junun. Qabilah nerimo apa junun al-ilajah ing den tambani, al-ilajah ing den tambani aula utawa ora qabilah, aula utawa ora qabilah. Fa kharaja moko metu apa al-igma'u ayanan, apa al-igma'u ayanan fala yasbutu moko ora tetep bihi kelawan sabab igma, bihi kelawan sabab igma apa al-khiyaru milih, apa al-khiyaru milih fi fashin nikahi ing dalem ngrusak nikah, fi fashin nikahi ing dalem ngrusak nikah walau damah senajan langgeng opo al-igma, walau dama senajan langgeng opo al-igma khilafan halih nulayani, khilafan halih nulayani lil mutawalli maring al-imam al-mutawalli, lil mutawalli maring al-imam al-mutawalli. Bismillahirrahmanirrahim. Summa syara'a fi uyubin nikahi al-musbitati lil khiyari fih. Kemudian setelah membahas masalah perempuan yang haram dikumpulkan dalam satu jima kemarin, sekarang ki musannif melanjutkan penjelasannya terkait masalah aib nikah yang menetapkan hukum khiyar.
Jadi keberadaan aib ini nanti memberikan kewenangan kepada salah seorang dari kedua pihak, baik laki-laki atau perempuan, untuk memilih merusak nikah atau melanjutkan nikah. Ini disebabkan karena beberapa aib ini. Dan di sini jabul ulama, la farqa fi subutil khiyar li kullin minhuma baina an takuna hadhihi al-umur mawjudan qabla al-'aqdi aw hadasat ba'da al-'aqdi. Tidak ada perbedaan terkait masalah ketetapan khiyar bagi masing-masing pasangan dari kedua pihak atau laki-laki dan perempuan tadi. Tidak ada perbedaan antara aib ini terjadi sebelum akad atau baru terjadi setelah akad. Jadi kok nanti pokok ditemukan beberapa aib nikah, baik pada istri ataupun pada suami, maka boleh bagi pasangannya di situ merusak nikah. Baik aibnya itu ditemukan sebelum akad atau justru ditemukan setelah akad. Baik aib itu ditemukan sebelum jima atau setelah jima. Ini boleh. Artinya satu pasangan yang sehat tidak punya cacat itu merusak nikah, itu boleh. Dan di situ juga boleh bagi seorang walinya perempuan merusak nikah dari suami yang memiliki aib tadi, itu boleh. Apabila catatannya aib tersebut itu bersamaan dengan akad. Kok nanti misalkan terjadi akad, kemudian ditemukanlah beberapa aib pada seorang suami, kemudian sang walinya tidak terima. Loh, saya kok punya menantu kayak gini ternyata, kok punya penyakit gila misalkan, atau punya penyakit judam atau baros misalkan, maka boleh bagi sang wali merusak nikah, itu boleh. Kenapa? Karena wali pada saat itu telah dicacati, telah diberikan sebuah aib, yaitu pasangan yang tidak sesuai dengan kriterianya. Apa kriteria wali? Yaitu ingin memiliki menantu yang sahih atau sehat, bebas dari aib. Walaupun istrinya ridho, itu tetap boleh sang wali untuk merusak sebuah pernikahan. Berbeda nanti apabila seorang suami itu memiliki satu aib dari beberapa aib nikah, dan itu terjadi setelah akad. Kalau aib tersebut ditemukan oleh sang wali setelah akad, berarti lastarikobil itu sudah sah akadnya. Leko ada aib nanti pada seorang suami, maka tidak punya hak dan tidak punya wewenang wali itu merusak nikah, itu tidak punya, kecuali kalau memang istrinya itu yang ingin merusak nikahnya, itu boleh. Ini bagi sang wali saja. Terus di sini terkait masalah faskhun nikah, merusak nikah. Apa sih fungsinya merusak nikah dan faidahnya? Di sini ada 4 faidah. Orang itu merusak nikah itu ada faidahnya. Yang pertama di situ la yanqusu adadat thalaq. Pihak suami yang merusak nikah itu tidak akan mengurangi jumlah talakan. Beda nanti dengan talak. Karena talak itu dengan 3 kali talakan jatahnya sudah habis. Berarti sebini itu haram, masuk dalam kategori haram kubro. Berarti bisa halal binikahin jadidin bil ghair, dengan nikah yang baru, dan nikah tersebut itu dengan orang lain.
ba'dan nikah bi ghairi. Tapi kalau fasakh merusak nikah walaupun 3 kali ataupun lebih, itu tidak mengurangi jatah talak. Jadi talaknya tetap ada tiga batasan. Itu yang pertama, faidah daripada diadakanlah yang namanya fasakh nikah. Yang kedua, annahu idza fasakha qabla ad-dukhul fala syai'a 'alaihi wa in talaqa qabla ad-dukhul wajabat nasful mahri. Ketika ada seorang suami yang merusak nikah sebelum menjima istri, maka tidak ada satupun atau sepeser pun yang wajib dibayar oleh suami. Itu tidak wajib. Kalau dirusak bahasanya itu bukan ditalak. Kalau nikahnya itu dirusak, maka tidak ada konsekuensi bagi suami. Namun jika sebaliknya, wa idza talaqa qabla dukhul wajaba nisful mahri. Ketika bedereng laki nalak sebini dan nalaknya di situ sebelum jima, maka wajib sang suami memberikan separuh mas kawinnya. Lebih ringan mana? Talak dengan fasakh merusak. Lebih ringan merusak. Ini faidahnya merusak daripada talak gitu ya. Kemudian yang ketiga, annahu idza fasakha li tabayyunil aibi ba'dal wad'i lazimahu mahrul misli. Ketika ada seorang suami yang merusak nikah disebabkan karena nampak sebuah aib pada seorang wanita, dan dirusak itu terjadi setelah wate, berarti setelah jima, maka wajib bagi seorang suami itu memberikan mahar misal. Mahar pada umumnya. Jadi misalkan umumnya satu daerah itu adalah 200.000, maharnya ya wajib bayar itu kalau setelah jima merusaknya. Namun apabila sang suami itu bukan merusak nikah, melainkan menalak nikah atau menalak istrinya, dan itu terjadi setelah wati, maka wajib baginya memberikan mahar yang disebutkan saat akad. Kalau maharnya saat akad 1 juta, maka 1 juta wajib diberikan. Apabila nikahnya itu rusak bukan karena dirusak, tapi karena talak. Jadi resikonya lebih besar talak sebetulnya. Kemudian yang keempat, annahu idza fusikha bi muqarrinin lil 'aqdi fala nafaqata laha wa in kanat hamilan. Ketika ada seorang suami yang merusak nikah disebabkan karena ada aib, yang aib tersebut itu muncul bersamaan dengan akad nikah. Jadi tepan akad nikah dilihatlah sebuah aib pada wanita. Dan kemudian sang laki-laki itu tidak terima, ingin merusak nikahnya, maka jika demikian tidak wajib bagi sang suami memberikan nafkah kepada istrinya tadi yang sudah diakad, walaupun keberadaan istri itu dalam kondisi hamil, itu tidak wajib. Beda kalau talak. Lah kok nanti kalau ada suami yang mentalak dalam kondisi ya ba'dal aqdi, setelah akad, dan perempuan itu hamil, maka wajib bagi sang suami memberikan nafkah. Karena di situ dilaksanakan setelah akad. Itu karena dilaksanakan setelah akad talaknya. Wa amma sukna fatajibu fi kullin minal fashi wat talaq haitsu kana ba'da dukhul. Adapun untuk masalah tempat tinggal sukna itu wajib ketika sang suami itu merusak nikah ataupun mentalak nikah. Ketika itu terjadi setelah dukhul atau jima. Jadi begini gambarannya yang terakhir ini. Men bedereng bini epesa lastarin elakonin atau bedereng laki ngerosak kabinah nikahnya, dan itu rusak terjadi setelah menjima istri, maka wajib bagi sang suami memberikan tempat tinggal.
terhadap seorang istri. Untuk nafkah perinciannya kayak tadi. Kalau nikahnya itu dirusak maka tidak wajib. Kalau nikahnya itu rusak sebab talak maka wajib nafkahnya. Pun ini terkait masalah merusak nikah disebabkan adanya aib. Jadi itu faidahnya merusak nikah. Dan untuk keterangan lebih lanjutnya, untuk perincian masalah aib ini nanti saya sampaikan di pertemuan yang akan datang. Itu ya. Ahaduha bil juduni sawa'un adbaqa aw taqatta'a qabla al-ilaji aw la wallahu a'lam bishawab.